Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah oceanografi Ibu dan juga kawan-kawan sekalian yang mungkin akan menonton video ini. Nah, duduk saya di sini tidak hanya berdiam diri. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai infografis yang telah saya buat, seperti video sebelumnya. Tapi di judul kali ini ialah mengenai komunitas pada rumput laut di Indonesia. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Sebagai berikut. Oke, di penjelasan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan wadah budidaya pada rumput laut. Nah, di yang pertama ini, ada teknologi kantung dalam, yaitu metode budidaya rumput laut yang melibatkan penggunaan kantung atau jaring terbuat dari bahan tahan air seperti plastik atau bahan sintetis lainnya. Nah, dalam budidaya rumput laut dengan menggunakan teknologi ini, bibit rumput laut ditempatkan di dalam kantung-kantung tersebut dan kemudian diikat dan digantung di perairan. Nah, yang kedua ada metode long line. Nah, jadi teknik yang digunakan untuk menanam rumput laut dengan menggunakan tali panjang sebagai landasan penanamannya. Dalam metode ini, tali panjang dipasang di perairan dengan ujung-ujungnya diikat atau ditanamkan ke dasar laut. Nah, jadi tali ini digunakan sebagai substrat bagi si bibit rumput laut tersebut yang nantinya akan tumbuh. Yang ketiga ada metode lepas dasar. Nah, metode lepas dasar juga dikenal sebagai metode floating atau metode off bottom. Adalah teknik di mana bibit rumput laut ditanam atau dikembangkan di atas struktur apung di permukaan air. Dalam metode ini, rumput laut tidak ditanam langsung ke dasar laut atau substrat padat seperti karang atau batu. Yang keempat ada metode rakit apung, yaitu salah satu teknik budidaya rumput laut yang melibatkan penggunaan rakit atau platform terapung sebagai landasan penanamannya. Dalam metode ini, rakit diapungkan di permukaan air dan bibit rumput laut ditempatkan atau melekat pada rakit tersebut. Pada metode rakit apung ini, bibit rumput laut dapat ditanam langsung ke rakit menggunakan jala, pengikat, atau sistem perekat lainnya. Nah, rumput laut akan tumbuh dan menyebar di sekitar rakit, memanfaatkannya sebagai substrat untuk menempel dan berkembang. Jadi, metode ini hampir mirip dengan metode long line tadi. Di selanjutnya, pada penjelasan kedua ini, ialah mengenai kelayakan kualitas air. Menurut Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2016, kualitas air untuk pertumbuhan rumput laut ialah sebagai berikut. Nah, pada pH-nya sekitar 7 hingga 8. Untuk suhunya sendiri, 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk salinitasnya 19 hingga 30 ppt. Untuk oksigen terlarutnya 2,84 mg per liter. Untuk amoniaknya kurang dari 0,1 mg per liter. Dan untuk anorganik totalnya ialah 5 hingga 8 mg per liter. Pada penjelasan ketiga ini mengenai studi kelayakan lokasi berdasarkan parameter oceanografi. Menurut penelitian Nirmala et al. Tahun 2014 yang berjudul Penentuan Kesesuaian Lokasi Budidaya Rumput Laut di Teluk Lupuk, Nusa Tenggara Barat menggunakan Indra Raja dan SIG. Nah, dari data yang telah diperolehnya, jumlah rata-rata parameternya sebagai berikut. Untuk suhunya di kisaran 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk oksigen terlarutnya di rentan 3 hingga 8 mg per liter. Untuk salinitas ya 32 hingga 35 gram per liter. Untuk arusnya 0,2 hingga 0,4 meter per second. Dan untuk muatan padat dan tersuspensinya kurang dari 90 mg per liter yang menandakan bahwa kawasan tersebut cocok untuk ditanami oleh rumput laut. Pada penjelasan terakhir ini mengenai lokasi dan produksi dari rumput laut ini sendiri di Indonesia. Sebagai contoh, pada Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Dinas Kelautan Perikanan Sulawesi Selatan, pada tahun 2022, rumput laut ini memiliki volume produksi sejumlah 2,86 juta ton dan memiliki nilai produksinya ialah hingga mencapai 10,47 triliun rupiah. Wow, itu angka yang sangat besar. Seperti itulah mengenai komoditas rumput laut yang ada di Indonesia. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.